dilengkapi dokumen resmi melalui pelabuhan rakyat ataupun pelabuhan tikus yang selama ini kita kenal sebagai jalur yang memang dimanfaatkan oleh para pelaku-pelaku penempatan PMI ilegal ke luar negeri. Dari kedua tersangka ini berhasil diamankan sejumlah barang bukti. Yang pertama yaitu uang sejumlah 7.800.000 yang ada di depan ini, kemudian HP jenis Samsung A50s warna hitam, kemudian HP Nokia RM1134 warna hitam, kemudian buku catatan PMI yang telah dikirim ke negara Malaysia. Jadi kedua tersangka ini rupanya sudah pernah mengirimkan PMI sebelumnya, sehingga oleh penyidik pada TKP ditemukan buku catatan PMI yang telah dikirim ke Malaysia. Kemudian juga diamankan tiket boarding pass calon PMI sejumlah 2 tiket, kemudian surat keterangan pemeriksaan COVID sebanyak 2 lembar. Terhadap kedua tersangka ini diterapkan pasal 81 dan pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 15 miliar rupiah. Mungkin dari apa yang saya sampaikan ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Masih dalam pengembangan karena buku catatan PMI itu juga sudah disita dan dibawa ke Polda dan saat ini masih dalam tahap pengembangan. Masih dalam pemeriksaan ya, karena ini kejadian baru saja ya, tadi malam atau kemarin malam ya, dan untuk kedua tersangka ini masih dalam pemeriksaan yang mendalam dari tim penyidik. Sehingga segala sesuatu yang terkait dengan modus operandi berapa lama tersangka ini melakukan tindak pidana untuk mengirimkan PMI ilegal ke luar negeri itu masih dalam pemeriksaan penyidik. Ya, mungkin masih ada lagi? Ayo, Komandan. Ya. Tadi diceritakan bahwa mereka menggunakan paspor. Ya. Terus Komandan menyampaikan melalui pelabuhan tikus. Ya. Jadi di mana tempat pemberangkatan imigrasinya? Ya. Di TKP ditemukan paspor, ya. Tetapi dari hasil ya, keterangan sementara bahwa kedua pelaku ini memberangkatkan para PMI ilegal ini ke luar negeri, khususnya ke Malaysia, itu melalui pelabuhan tikus. Tapi kalau begitu ada stempel terbang dong? Ya. Stempel terbang sebab mereka tidak melalui pintu imigrasi yang sah. Ini yang ditemukan di TKP, ya, barang bukti yang ditemukan. Ini masih dalam proses pengembangan. Pemeriksaan masih terus berlangsung. Kegunaan swab dan mungkin tadi ada vaksin atau genosing yang disebut, Ya. itu kan membuat pengesahan bahwa itu sah akan diturunkan di tempat kedatangan imigrasi di luar negeri. Mungkin di Malaysia, di Blungkur atau di Pengeleh atau di Johor Bahru. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam situasi COVID-19 saat ini, negara Malaysia saat ini sedang lockdown, sehingga kemungkinan untuk memasukkan PMI secara resmi itu tidak mungkin, ya. Dan kemungkinan yang akan dilakukan adalah memasukkan PMI ilegal secara ya ataupun melalui pelabuhan-pelabuhan yang tidak resmi. Mungkin ada yang bisa ditambahkan dari Pak Dir, silakan. Terima kasih Pak Kabit. Jadi pertanyaan tadi saya jawab ya. Saya hanya meneruskan saja. Jadi kalau kita terkait dengan ditemukannya barang bukti paspor ataupun dokumen terkait dengan masalah surat COVID dan lain sebagainya, itu sudah merupakan bagian daripada dinamika di TKP. Ya, bukan berarti kalau sudah ditemukan paspor mereka bisa berangkat, bukan. Ya inilah cukup memprihatinkan, yang cukup sangat memprihatinkan di sini adalah dalam situasi kondisi COVID pandemi yang sudah mendunia ini masih ada kesempatan oknum-oknum, ya tanda kutip ya, oknum atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ya baik dari pihak di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini kan mereka sebagian besar ini kan adalah sindikat dan mafia. Ya, mereka melakukan ini kenapa? Tidak ada sebab dan tidak ada akibat, tidak ada akibat dan tidak ada sebab.
Tentu saja itu adalah by order. Itu pasti by order. Ya, kita semua tahu. Bahkan mungkin yang di dalam negeri saja, ya, pekerjaan saja bisa dihentikan hanya karena masalah pandemi ini. Nah, ini sekarang kebutuhan di negara tetangga kita, negara jiran ini, ya, itu kan tentunya butuh orang. Padahal mereka dengan kebijakan pemerintahnya, mereka sudah mengeluarkan beberapa PMI kita yang legal, ya, yang sudah dikoordinasikan oleh pemerintah. Tetapi pada faktanya, pada level tatanan masyarakat di bawah, yang di luar parlemen ini mereka membutuhkan orang. Akhirnya melakukan tindakan ilegal dengan menghalalkan segala cara mengkoordinasikan pihak di sini untuk mengirim lagi orang ke Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua, keberangkatan semua bisa, ya, baik melalui paspor, kemudian pelabuhan tikus atau yang biasa kita sebut pelabuhan rakyat. Keadaan paspor di sini tidak hanya sebagai jaminan bahwa dia juga tidak bisa berangkat, tapi dia juga bisa berangkat tanpa harus menggunakan paspor. Kalau memang itu melalui pelabuhan rakyat. Ini adalah sindikat organisasi, ya, suatu sindikat organisasi yang menurut saya ini harus nanti benar-benar kita ungkap, tidak setengah-setengah. Kita sudah mengamankan ini malam ini adalah 30 orang, 29 diantaranya ada perempuan yang rata-rata usianya 20 sampai dengan 30 tahun. Berasal? Ya, asalnya rata-rata ada yang dari Jawa, Sulawesi, dan Sumatera sendiri. Namun demikian, dengan disampaikan oleh Pak Kabid Humas, kita baru menangkap dan mengamankan dan menyelamatkan tadi pagi jam 2. Ini masih dalam pengembangan. Ya. Jadi tidak menutup kemungkinan temuan-temuan dan pengungkapan nanti berdasarkan dari 2 tersangka yang sudah kita amankan itu bisa jadi berkembang. Jadi fakta yang nantinya akan mendukung pengembangan lebih lanjut nanti kita akan lebih update kepada rekan-rekan media.